Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta Channel. Oke, teman-teman, kali ini langsung saja ya. Kuta Channel akan melakukan review bagaimana enak atau enggaknya perjalanan jauh menggunakan Vario 125 versi tertinggi ini ya. Dan juga apa saja kekurangan dan kelebihan ketika motor ini digunakan dalam rute baik itu di desa maupun di kota maupun perjalanan jauh ya. Jadi saya akan review sambil naik motor ini. Oh ya, untuk perjalanan Kuta Channel kali ini tadi, Kuta Channel melakukan perjalanan dari Kecamatan Donomulyo, sekarang berada di wilayah Karangkates ya teman-teman. Ini berhenti dulu. Ini juga melanjutkan video yang kemarin dari perjalanan jalur update terkini ya di wilayah Kecamatan Kalipare ya, terutama di Raja Besi sama di jalan-jalan di Tumpak Rejo yang longsor di tahun-tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Oke, tanpa pikir panjang, kita langsung saja kendarai bagaimana proses enak atau enggaknya Vario 125 ini digunakan dalam perjalanan jauh. Oke, yuk kita langsung saja. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita memulai perjalanan dari Karangkates ya. Jadi kali ini dalam waktu 10 menit kita channel akan membahas tentang bagaimana posisi berkendara sekaligus kelemahan dan kekurangan secara ketika dilakukan perjalanan ya. Jadi ini saya melakukan perjalanan, nanti bagaimana enak atau enggaknya nah ketika dilakukan perjalanan. Oke, yuk kita akan membahas dari kelebihan atau kekurangan dulu ya teman-teman. Mungkin dari kelebihan dulu ya. Jadi selama perjalanan kali ini dari segi apa ya, segi pengereman ya, ini enak teman-teman. Jadi kenapa saya bilangnya enak, itu karena ini teman-teman, di perjalanan kali ini saya bilang enak itu karena remnya ini ya, ketika saya rem belakang, nah rem depan ini sudah juga ngikut sedikit lah. Jadi lumayan, pengereman tidak terlalu apa ya, ibaratnya itu tidak terlalu ngoyo ya. Kita ketika mengerem itu nggak terlalu ngoyo. Nah kemudian juga pakem ya, mungkin karena masih baru ya. Enggak, cuman ya wis enak. Dalam posisi pengereman itu enak teman-teman. Kalau untuk posisi duduk, nah ini duduknya itu pas dengan ukuran saya, tinggi saya 176 lebih lah, lebihnya berapa saya juga antara 176 178 lah ya. Karena ketika saya ngukur itu nggak pasti teman-teman tingginya. Oke, pokoknya posisi duduknya enak ya wis, pokoknya enak lah. Tapi kalau untuk santai ini nggak bisa selonjor teman-teman. Nah nanti secara detail saya akan memberikan bagaimana model-modelnya ya, model kaki dan sebagainya, nanti akan saya buatkan video sendiri. Tapi kali ini saya akan bahas bagaimana sih kenyamanannya ketika menggunakan ini di perjalanan jauh ya. Ini saya tadi sudah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Juga kemarin itu mungkin di video sebelumnya ini ada video saya yang sedikit terpotong, nah itu karena memang kehabisan baterai ya. Ini tadi ya habis ganti baterai sekaligus di perjalanan menuju ke Sumber Pucung ini ya. Dan ini saya juga mereview bagaimana kenyamanan menggunakan motor ini dalam perjalanan jauh. Oke, so far so good untuk perjalanan kali ini. Kurang lebih saya melakukan perjalanan sekitar 30 menit ya. Ini enak, nggak terasa capek sih, nggak begitu terasa capek. Mungkin untuk dudukannya sendiri juga menurut saya dengan tinggi badan saya yang segitu enak. Hanya saja nggak bisa buat selonjor. Enak kalau bisa buat selonjor gitu ya. Mungkin kalau PCX ataupun NMAX gitu ya bisa buat selonjor, ini nggak bisa. Terus kemudian untuk apa namanya ini ya, setir ya, setirnya ini agak turun sih. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ke tangan ini juga agak kemeng ya, kemeng itu pegel lah, karena juga agak rendah juga. Kalau untuk nikung gaduk juga sih, gaduk hanya mentok ke lutut. Sama dashboard ini, kalau saya misalnya ini kan saya berada di posisi paling belakang di posisi pengemudi, jadi bokong saya, pantat saya itu tepat di ini apa namanya itu, turunan ya, turunan di joknya itu. Nah, itu ke apa ini, ke dashboard ini nggak mentok. Cuman kalau dibuat saya misalnya saya bonceng sama anak saya ya wis agak mentok juga sih di apa namanya ini ya, di dashboard ini ya teman-teman.
Oke, dari instrumen enak kita bisa melihat jam di sini teman-teman. Jadi sekarang jam berapa? Nah, bisa dilihat dan juga enak melihatnya. Kemudian yang kelebihannya apalagi yo? Buat seliat-seliut ya, ini lebih anteng sih, lebih anteng daripada mungkin saya bilang beat ya. Memang bukan kelasnya beat sih ini, tapi juga lebih abot berat lah. Buat kekurangannya kalau untuk perjalanan jauh itu ini teman-teman apa, shock sama joknya. Nah, kalau joknya ini lumayan keras beneran. Ini aja saya buat perjalanan 30 menit, pantat saya panas ya. Pantatnya panas karena memang agak ini ya keras, nggak tahu sih, mungkin karena apa, nggak terlalu tebel. Hanya saja yang enak itu ini apa, antara joknya itu ada lengkungan, apa ya, lengkungan untuk pantat, jadi pas gitu loh, di pantat itu kayak pas gitu. Cuman ya itu kalau lepaskan di situ agak keras, tapi kalau kita mau maju itu sebenarnya nggak keras, karena di depan itu di pucuk apa ya, di ujung depan itu busanya agak tebel, jadi lebih empuk lah, lebih empuk. Tapi kalau ngepas mau apa, ngepas dengan pantat, nah itu yang agak panas teman-teman. Oke, kemudian shocknya itu agak keras, jadi kalau untuk jalan yang memang benar-benar halus, jalan aspal baru gitu masuk. Nah, kayak ini jalannya nggak baru sih, cuman ini agak bergelombang. Nah itu shocknya itu keras, mungkin sudah dewasa ya, apa ya, agak dewasa gitu. Dan untuk jalan-jalan yang ini berlubang atau ada tembelan itu sangat terasa ya, jendulnya itu sangat terasa kerasnya maksudnya. Jadi kalau yang jalannya halus itu enak wis. Saya nggak apa ya, nggak berkomentar lah kalau untuk jalan yang halus itu enak banget. Tapi kalau yang jalannya yang bergelombang, terus aspalnya aspal yang tembelan, ataupun lewat jalan-jalan yang rusak gitu, nggak enak teman-teman. Ya mungkin karena memang bukan peruntukan motor ini digunakan untuk jalur-jalur yang berlubang, tapi ya sebisa mungkin sih menurut saya bisa lah gitu, karena sekarang ini kan kalau kebanyakan kan walaupun di desa yang jalannya juga lumayan rusak, itu kan juga menggunakan ini ya teman-teman, banyak yang menggunakan matic gitu teman-teman. Jadi ya ada baiknya lah mungkin dari pihak Honda bisa memberikan solusi pada shocknya ya. Jadi biar lebih empuk lagi, agak lumayan lah ya, karena kan jalur di Indonesia ya gitu. Kalau memang kita jalur di kota yang kota memang jalurnya itu selalu halus ya, enak teman-teman. Cuman kalau yang ada tembelannya atau yang sedikit rusak gitu, nggak enak teman-teman. Mendal-mendalnya itu kerasa banget. Kalau iritnya lumayan irit, karena perjalanan saya kerja itu kan kurang lebih PP 36 ya. Kalau di Speedo rata-rata bahan bakarnya itu sekitar 40 ke atas. Jadi kalau saya biasanya beli bensin gitu, beli BBM, saya full itu seminggu sekali. Biasanya kalau hanya buat kerja saya pasti ngisinya seminggu sekali atau 5 hari sekali gitu. Jadi nggak setiap hari lah. Enak, lumayan, iritnya lumayan. Irit untuk sekelas 125 cc ya. Terus pokoknya mantap tuh ya teman-teman. Ini saya sedikit mau membetulkan ini apa namanya, mic nggak enak banget loh mic. Mungkin ada kesek-kesek nanti ya. Oh itulah. Nah untuk perjalanan kali ini di jalur yang enak banget. Untuk spion, nah yang sedikit saya nggak suka dari spion ini itu, udah nanti aja ini saya buatkan video khusus mungkin ya. Yang nggak saya suka itu spionnya ini, biasanya kalau spion yang seperti ini gampang sekali lower ya. Nah, kalau lower betulkannya itu yang lumayan susah. Oke, dari kesemuanya secara keseluruhan oke lah. Untuk perjalanan jauh menurut saya, kalau saya disuruh ngasih rating berapa, ini berapa ya, sekitar 8 lah ya, 7 ke 8 lah. Kalau nyalip ya bisa. Jadi sekitar itu lah teman-teman, 7 ke 8. Kenapa saya bilang 7 ke 8 ya, karena nggak terlalu pegel lah ya. Hanya saja ini teman-teman, nah ini kekurangan saja adalah dengan tinggi saya yang seperti ini,
saya berada di posisi pengemudi itu kaki saya masih bisa nemplek di tanah ya. Jadi lumayan bagus. Tapi ketika saya pindah di yang dibonceng menjadi penumpang itu sangat jauh sekali ya. Jadi nggak bisa nampak tanah itu. Nah itu nggak enaknya. Nanti saya akan buatkan video secara lengkapnya ya, reviewnya itu di video yang lain. Oke teman-teman, kalau gitu itu kita tadi sudah lewati Sumber Pucung lah ya. Jadi oke, perjalanan kali ini sampai di sini ya. Ini bagaimana impresi berkendara ya menggunakan Honda Vario 125 di perjalanan jauh di rute jalan yang mulus, bagus, enak maksudnya ya, enak sekali ya. Tapi kalau jalan yang tembelan, nah itu saya kurang begitu suka karena shocknya yang terlalu keras. Kalau masalah jok yang terlalu keras bisa kita akali ya, maksudnya itu ya kita pasti dapat biaya lah. Ya wis itu aja teman-teman. Sampai di sini aja perjalanan kita channel kali ini, impresi berkendara di Honda Vario 125 kali ini. Oke, terima kasih. Kita channel akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.